kita kepada pembahasan interferensi pada lapisan tipis. Nah, kalau kita melihat misalnya minyak yang tumpah di air terlihat berwarna-warni, itu adalah fenomena interferensi pada lapisan tipis. Atau kacamata yang diberi lapisan tipis sehingga mengurangi pemantulan, sehingga kelihatan sangat bening, ya, tidak seperti cermin. Itu juga adalah fenomena interferensi pada lapisan tipis. Nah, misalkan di sini ada lapisan tipis dengan ketebalan D, jadi dari sini adalah tebal dari lapisan tipis, dan indeks biasnya adalah N. Nah, misalkan ada seberkas cahaya datang di sini, ya, sinar datang. Nah, sinar datang ini sebagian langsung dipantulkan, dan ada juga yang dibiaskan dulu baru dipantulkan, sehingga tadinya seberkas sinar jadi dua berkas. Sudah tentu kita lihat ini lebih panjang yang dibiaskan dulu lalu dipantulkan. Nah, perhitungannya adalah ini ada delta X atau apa? Beda lintasan optisnya, delta X-nya itu adalah sama dengan 2ND cos R, ya, 2 kali indeks bias dikali tebalnya dikali cos R. Ini N adalah indeks biasnya, ya. Nah, kalau lapisan itu adalah gelembung sabun itu N-nya kan lebih dari 1, mendekati air, ya, mendekati nilai air yang berada di udara, berarti di atasnya adalah udara, di bawahnya juga udara, ini sabunnya di tengah, indeks biasnya lebih rapat, ya. Maka kita tahu cahaya yang dipantulkan, kalau dipantulkan oleh yang lebih rapat, itu akan mengalami pembalikan fase yang kita terangkan tadi. Sebaliknya yang dibiaskan terlebih dahulu, baik yang dibiaskan maupun yang dipantulkan berikutnya, tidak mengalami pembalikan fase. Kenapa? Karena dipantulkan oleh yang lebih renggang, yang bawah ini dipantulkan oleh udara, ya, maka tidak mengalami pembalikan. Jadi dari seberkas sinar ini, satu berkas mengalami pembalikan fase, satunya lagi tidak mengalami pembalikan fase. Apa dampaknya? Yang tadi beda lintasan optisnya itu 0, lambda, 2 lambda, atau k lambda. Ini kan tadinya apa? Tadinya ini sefase. Artinya puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah. Tapi karena salah satu terbalik fasenya, maka berubah menjadi seperti ini. Maka yang tadinya harusnya berinterferensi maksimum, dia menjadi berinterferensi minimum. Sehingga 2ND cos R sama dengan K lambda, ini adalah menghasilkan gelap atau interferensi minimum. Nah, kebalikannya, kalau yang tadi delta X ini tadi, K dikurang setengah kali lambda, itu harusnya berinterferensi minimum, puncak ketemu lembah, lembah ketemu puncak, tapi karena salah satu dibalik, maka dia akan jadi berinterferensi maksimum. Yang tadinya tidak sefase justru menjadi sefase, interferensinya jadi maksimum. Sehingga 2ND cos R sama dengan K kurang tengah dikali lambda itu justru jadi terang, ya, bertukar, tidak seperti interferensi pada celah ganda atau interferensi yang tadi. Ya, kebanyakan sinar-sinarnya dianggap datang secara tegak lurus. Jika datang secara tegak lurus, berarti sudut datangnya adalah 0. Kenapa? Karena sudutnya dihitung terhadap garis normal. Kalau I-nya 0, sudah tentu sin I juga 0. Nah, dengan menggunakan hukum Snellius, N1 sin I sama dengan N2 sin R, berarti kalau sin I 0, berarti sin R juga 0. Kalau sin R 0, berarti R juga 0. Jadi diteruskan, gitu, ya. Maka yang tadinya 2ND cos R menjadi 2ND. Sehingga kalau kita hubungkan dengan persoalan sebelumnya, maka dia akan gelap, ya. Hasil pemantulannya akan gelap jika 2ND sama dengan K lambda. Sebaliknya, interferensi akibat pemantulan tadi akan menjadi terang jika 2ND sama dengan K dikurang setengah lambda. Akhirnya, interferensi itu akan gelap jika ketebalannya adalah K dikali lambda per 2N. Dan sebaliknya akan terang jika D sama dengan K kurang setengah lambda per 2N. N itu adalah indeks bias dari lapisan tersebut. Berarti ya dalam ini sabun tersebut. Indeks bias dari sabun. Ya, dimana K itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya.